Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku yaitu sebuah anggaran yang terperinci mengenai kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung untuk proses produksi di masa yang akan datang. Sedangkan kebutuhan bahan baku tidak langsung diperhitungkan dalam anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku ialah 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Sebagai dasar memperkirakan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. 5. Sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Pertama, anggaran bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Yang kedua, anggaran bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, anggaran bahan baku dibuat untuk satu periode buket tertentu, misalnya 1 tahun, triwulan, atau bulanan. Contoh soal perusahaan Santai Jaya sedang merencanakan penjualan produk A selama 7 bulan pertama pada tahun 2010 sebagai berikut. Kita lihat dalam kolom ada periode dan juga penjualan per Januari, Februari, sampai Juli. Januari 2000, Februari 3000, Maret 2500, April 2000, Mei 2500, Juni 2500, dan Juli 5000. Slide selanjutnya, 1. Pada proses penjualan distribusi, produk dilakukan kedua daerah yang berbeda, yaitu Sukajadi dan Sukagagal dengan perbandingan 4/2. Kedua, persediaan akhir bulan yang dikehendaki yaitu 25% dari taksiran bulan berikutnya. 3. Persediaan barang jadi pada 1 Januari 2010 adalah 1000 buah. Keempat, kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 buah produk A adalah X sama dengan 2 buah, Y sama dengan 5 buah, Z sama dengan 2 buah dengan harga berturut-turut adalah 15 rupiah per 20 rupiah dan juga per 10 rupiah. Yang kelima, persediaan bahan baku pada tanggal 1 Januari 2010 untuk bahan baku X, Y, dan Z berturut-turut adalah 50.000 buah, 40.000 buah, dan 60.000 buah. Selanjutnya, berdasarkan data di atas, 1. Anggaran penjualan barang A secara terperinci menurut daerah dan bulan penjualan Januari per Juli, Januari sampai Juli. Yang kedua, anggaran produksi barang A Januari sampai Juli. Yang ketiga, anggaran kebutuhan bahan baku X, Y, dan Z Januari per Juni. Dan yang keempat, anggaran pembelian bahan baku X per Y dan Z Januari sampai Juni. Sebelum ke perhitungan, untuk apa sih kita menyusun anggaran penjualan? Penyusunan anggaran penjualan bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan. Itu poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Kemudian poin yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Dan untuk yang terakhir yaitu untuk mempermudah pengendalian penjualan. Nah, tadi kan di soal sudah diketahui penjualan per bulannya berapa. Jadi, penjualan per bulan itu dimasukkan ke dalam tabel jumlah. Nah, karena perbandingan Sukajadi dan Sukagagal itu 3/2, maka Sukajadi memiliki persentase 60%, sedangkan untuk Sukagagal itu hanya 40%.
Untuk perhitungan Sukajadi, data per bulan dikali 60%. Misal, pada Januari terdapat 2.000, maka dikali 60% sehingga didapat anggaran penjualan bulan Januari di Sukajadi adalah 1.200. Nah, untuk perhitungan suka gagal yaitu data per bulan dikali 40%. Misal, pada bulan Januari data per bulannya itu 2.000, kemudian 2.000 itu dikali 40% sehingga menghasilkan nilai 800. Selanjutnya, setelah penyusunan anggaran penjualan, di sini kita akan menghitung anggaran produksi. Sebelumnya, apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang. Jadi, yang harus diproduksi oleh perusahaan. Kemudian, untuk apa perusahaan menyusun anggaran produksi? Yang pertama, untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, dalam artian bahwa tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak pula terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi yang ditanggung akan seminimal mungkin. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan, maka sekarang kita akan masuk ke dalam perhitungannya. Yang pertama, diketahui persediaan akhir bulan yang dikehendaki dari bulan berikutnya yaitu 40%, dan persediaan barang pada bulan Januari sebanyak 1.000 unit. Masukkan persediaan awal Januari sebanyak 1.000. Kemudian untuk mengisi kolom persediaan akhir dengan mengalihkan 40% dengan penjualan bulan berikutnya, seperti untuk menghitung persediaan akhir Januari, yaitu dengan mengalihkan penjualan Februari sebanyak 3.000 dikali 40%. Maka ditemukan persediaan akhir Januari sebanyak 1.200. Untuk menghitung kebutuhan dengan cara penjualan ditambah persediaan akhir, misalnya periode Januari 2.000 ditambah 1.200, maka ditemukan kebutuhan sebanyak 3.200. Kemudian, untuk menghitung produksi dengan cara kebutuhan, yang pertama persediaan awal maka 3.200, yang kedua 1.000, sehingga produksi bulan Januari sebanyak 2.200. Lalu dari mana persediaan awal Februari? Persediaan awal Februari didapatkan dari persediaan akhir bulan sebelumnya. Begitu pula untuk mengetahui persediaan awal Maret, yaitu dengan melihat persediaan akhir pada bulan Februari. Kemudian yang ketiga adalah anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku adalah perencanaan kualitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Masukkan data produksi per bulan dari hasil anggaran produksi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Karena di soal diketahui X sama dengan 2, Y sama dengan 5, dan Z sama dengan 2, maka masukkan 2 ke dalam sur produk X, masukkan 5 ke dalam sur produk Y, dan masukkan 2 ke dalam produk Y. Kemudian untuk menghitung total dengan cara produk dikali sur. Misal untuk menghitung total pada bulan Januari, pertama bahan baku EX dengan cara 2.200 dikali 2, maka total untuk produk X 4.400. Untuk bahan baku Y dengan cara 2.200 dikali 5 sehingga totalnya
11.000, kemudian bahan baku J yaitu 2.200 dikali 2, maka total untuk bahan baku J sebanyak 4.400. Contoh selanjutnya bulan Februari, untuk bahan baku X 2.800 dikali 2 sama dengan 5.600. Bahan baku Y 2.800 dikali 5 sama dengan 14.000. Bahan baku J 2.800 dikali 2 sama dengan 2.800. Begitupun untuk bulan selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Lalu untuk apa tujuan dibuatnya anggaran pembelian bahan baku? Anggaran pembelian bahan baku dibuat sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan baku, karena besarnya nilai biaya bahan baku ditentukan oleh harga beli dari bahan baku yang bersangkutan. Kemudian sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas, karena pembelian tunai bahan baku akan mengakibatkan pengeluaran kas. Kemudian sebagai dasar untuk menyusun anggaran ulang, karena pembelian kredit akan mengakibatkan bertambahnya utang perusahaan. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini terdapat data-data persediaan akhir pada periode sebelumnya. Karena kita sudah mengetahui data persediaan akhirnya, sekarang yuk kita susun anggaran pembelian bahan bakunya. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku untuk bahan baku X. Kita memasukkan periode dari Januari hingga Juni. Kemudian kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi ini didapat dari hasil anggaran kebutuhan bahan baku X, Y, dan Z. Selanjutnya persediaan akhir terdapat pada data sebelumnya. Lalu kebutuhan didapat dari kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir. Selanjutnya persediaan awal terdapat pada soal bahwa bahan baku X pada Januari awal terdapat persediaan awal sebanyak 60.000. Kemudian untuk bulan selanjutnya persediaan awalnya didapat dari persediaan akhir bulan sebelumnya. Misal kita ingin mencari persediaan awal bulan Februari, maka kita melihat angka yang terdapat pada persediaan akhir Januari. Selanjutnya kolom pembelian terdapat unit, harga, dan jumlah. Unit didapatkan dari kebutuhan dikurangi persediaan awal. Kemudian harga didapat dari deskripsi soal yang menyatakan bahwa harga bahan baku X yaitu sebesar Rp2. Jika jumlah didapat dari unit dikali harga. Kini kita mencoba menghitung periode Januari, yaitu untuk mencari kebutuhan dengan kebutuhan produksi Januari 4.400 ditambah persediaan akhir Januari 50.000, maka kebutuhan didapat 54.400. Persediaan awal Januari 50.000, maka 54.000 dikurang 50.000 sama dengan 4.400. Kemudian dikalikan 2, maka jumlah pembelian pada periode Januari yaitu 88.000. Kemudian kini pembelian untuk bahan baku Y. Karena tata caranya sama dengan bahan baku X, maka kini kita langsung saja mengambil contohnya pada periode Februari. Untuk mencari kebutuhan yaitu 14.000 ditambah 4.000 sama dengan 58.000. Kemudian dikurangi persediaan awal. Persediaan awal ditemukan dari hasil persediaan akhir bulan sebelumnya. Misal, persediaan awal Februari dilihat dari persediaan akhir Januari. Persediaan awal Maret dilihat dari persediaan akhir Februari. Lanjut ke contoh soal. Rp58.000 dikurang Rp40.000 sama dengan Rp18.000, masukkan ke dalam unit. Karena harga untuk kebutuhan Y sama dengan 5, maka 18.000 dikali 5 sama dengan 90.000. Maka
Jumlah untuk pembelian bahan baku Y sama dengan 90.000. Yang terakhir perhitungan untuk bahan baku Z. Langsung saja kita ke contoh soal untuk periode Maret. 4.600 ditambah 63.500 sama dengan 68.100. Masukkan ke dalam kebutuhan. Kemudian 68.100 dikurang 61.000 sama dengan 7.100. Masukkan ke dalam unit. Karena harganya sama dengan Rp2, maka 7.100 dikali 2 sama dengan 14.200. Maka jumlah pembelian untuk periode Maret yaitu 14.200.